Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedang bersama salah satu dosen dari perpajakan, di mana kali ini kita akan mewawancarai beliau. Assalamualaikum Bu, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erliana SCMAK. Saya di sini dosen akuntansi perpajakan, tepatnya di akuntansinya. Oke, ini ada para mahasiswa dari prodi PPKN yang akan mewawancarai mengenai Pancasila. Silakan. Baik, terima kasih Bu atas perkenalannya. Mungkin langsung ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, apakah pandangan Ibu terkait ideologi Pancasila? Oke, ideologi Pancasila. Seperti kita tahu, Pancasila itu ada 5 ya. Salah satunya adalah ketuhanan yang Maha Esa, di mana ideologi di sini kita mempunyai ada berapa saat ini ada 6 agama yang diakui dan merupakan satu kesatuan dari ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila, di mana di dalamnya terdapat keadilan sosial, persatuan, dan kelima adalah keadilan bagi masyarakat. Oke, menurut saya ideologi Pancasila itu amat sangat penting dalam suatu negara, di mana kita berpijak kepada ideologi tersebut. Kalau tidak ada ideologinya, ibaratnya kita kalau jalan hilang arah, benar nggak? Iya. Ya kan? Jangan sampai hilang arah. Apalagi kalau kita pacaran, kita nggak tahu nih. Ya. Oke, menurut saya seperti itu untuk ideologi. Terima kasih Bu. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, apakah Pancasila ini bisa bertahan 10-100 tahun ke depan? Oke, apakah Pancasila bisa bertahan atau dapat bertahan dalam 10-100 tahun yang akan datang? Sudah pasti, sudah jelas. Bahkan sebelum kita merdeka sebenarnya sudah ada yang namanya Pancasila. Tapi baru disahkan di tanggal berapa? 1 Juni bukan? Iya. Ya kan, disahkannya Pancasila di tanggal 1 Juni. Nah, seperti kita ketahui 100 atau bahkan 1000 tahun yang akan datang, dimanapun pasti kita akan punya ideologi, dan ideologi yang saat ini masih kita pegang adalah Pancasila, benar? Dimana lambangnya Garuda itu mempunyai arti tersendiri, ya kan? Oke. Mantap sekali jawabannya pemirsa. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir, apakah ada ideologi yang lain, yang dimana ideologi yang lain ini yang selain Pancasila ini bisa menggantikan ideologi Pancasila? Oke, kalau ideologi yang lain mungkin selain Pancasila saya tidak berani berkata-kata, karena ideologi yang saat ini sudah tepat dan amat sangat berpengaruh, di mana ideologi Pancasila kita berpengaruh dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalamnya ada Pancasila, benar nggak sih? Nah, kalau ideologi yang lain, kalau ideologi terkait dengan pembelajaran, ideologi terkait dengan keterbaharuan itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan kita dari prodi PPKN semester 2 mendapatkan tugas mata kuliah ideologi negara Pancasila, di mana kita ingin mewawancarai Akang sebagai narasumber kita. Apakah boleh? Boleh. Baik, di sini silakan Akang perkenalan dulu. Ya baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Saleh. Saya dari Prodi Ilmu Hukum dari Universitas Pamulang. Kebetulan saya juga bergabung di organisasi juga, suatu ada internal di Lima. Oke, terima kasih. Oke. Baik Kang, terima kasih atas perkenalannya. Mungkin langsung aja ke pertanyaannya Kang ya. Untuk yang pertama, bagaimana pandangan Akang terkait ideologi Pancasila? Ya, ideologi Pancasila yang saya ketahui di mana adalah ideologi pandangan-pandangan suatu bangsa yang ada di Indonesia terutamanya, di mana ideologi itu sudah mendasar menjadi kultur budaya kita yang sudah tertanam sejak para pejuang terdahulu. Itu yang saya paparkan sedikit mengenai materi tersebut. Oke Kang, baik. Sekarang ke pertanyaan yang kedua. Apakah Pancasila ini bisa bertahan 10-100 tahun ke depan? Alhamdulillahnya, selagi kita masih bisa memegang erat kultur budaya itu, mempertahankan negara kita masih bisa bertahan, karena negara kita juga menganut paham di mana kita harus menghafal setiap acara hari Senin, contohnya seperti Pancasila, ya kan? Ada ketuhanan Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia dan perkaitan yang dipimpin hikmat dalam kebijaksanaan dan permusyawaratan dan dalam perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Itu harus wajib kita hafalkan ketika kita Pancasila. Selagi masih berdiri kokoh, masih tetap bertahan ideologi Pancasila itu.
Wah, mantap nih. Lalu pertanyaan yang terakhir, Kang. Apakah ada ideologi yang lain selain Pancasila yang bisa menggantikan Pancasila? Ya, ideologi lain juga banyak sih, seperti ideologi komunis juga itu kan ada lagi pandangan dari luar, ya kan. Tetapi sejatinya ideologi Pancasila itulah yang terbaik ketika ada di negara kita, karena ideologi Pancasila itu suatu peninggalan leluhur yang harus kita pertahankan sebagai kita sebagai pemuda sekarang. Mudah-mudahan sampai generasi emas nanti 2045 masih tetap ada gitu. Baik, Kang. Untuk wawancaranya sudah selesai. Terima kasih atas waktunya, Kang. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya bersama salah satu warga. Silakan perkenalkan diri Anda dulu. Nama saya Ahmad Syah Mujaki. Bisa dipanggil Bang Jaki. Ya. Oke, umur berapa, Bang? Umur saat ini jalan 19 tahun. Oke, udah berarti udah punya KTP ya. Udah. Baik, di sini saya akan mewawancarai Bang Jaki terkait dengan Pancasila. Yang pertama, apa pandangan Bang Jaki terkait ideologi Pancasila? Pancasila itu kan pertama dirumuskan tahun 1945 ya, kalau nggak salah. Oleh para panitia 9 kan kalau nggak salah. Jadi itu menurut saya sekarang untuk saat ini orang-orang tuh makin jauh sama yang namanya Pancasila. Jadi tuh kebanyakan kayak kita nih warga anak-anak muda udah jauh lah dari istilahnya Pancasila. Nah, tugas kita nih sebagai anak muda, kita harus bisa melestarikan ideologi Pancasila buat kedepannya sampai anak cucu kita nanti. Itu aja sih. Oke, jawaban yang cukup bagus. Untuk pertanyaan kedua, apakah Pancasila ini bisa bertahan 10 sampai 100 tahun ke depan? Kalau dibilang bertahan atau tidaknya itu tergantung kita sendiri, seperti saya bilang tadi. Makanya Pancasila itu harus selalu direalisasikan lah, supaya Pancasila itu terus berjalan, nggak cuma ada di dalam susunan upacara yang ada di sekolah-sekolah. Oleh karenanya Pancasila itu kita nih sebagai anak muda, gimana caranya agar Pancasila tuh nggak cuma diomongan doang lah, harus ada, harus nyata. Soalnya sekarang kan yang saya bilang tadi udah mulai ditinggalkan. Kalau misalnya ditanya tahan apa enggak, tergantung dari kitanya. Tugas kita sekarang anak muda gimana, harus